Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man nasarahu wa hudahu wa ala la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Sekcam, Bapak Haji Nur Wahyi STMT, yang saya hormati Ketua BPD Karang Satria beserta anggota dan wakil sekjennya, yang saya hormati Bapak Babinsa yaitu Bapak Yudi, yang saya hormati para kepala dusun 1, dusun 2, dusun 3, dan para ketua RW se-Desa Karang Satria atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua BUMDes dan PSM, Bapak-bapak hadirin wal hadirat yang insya Allah sama-sama dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur malah sama-sama kita bacakan alhamdulillah. Di pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul bersama-sama, yaitu dalam rangka musdus, musyawarah dusun, serap aspirasi dari semua RW, setiap RT dan RW yang dihimpun oleh BPD pada hari ini telah dituangkan. Ini bahan buat pemerintah desa yang nanti akan dijadikan musdes. Jadi ada musdus, ada musdes. Musdus musyawarah dusun, serap aspirasi dari ketua RT, ketua RW dan kepala dusun ke BPD. Nanti BPD menyerahkan kepada kami desa, itu disebut musdes. Jadi yang sampai saat ini RW itu yang masih ada tertinggal, masih ada kelonggaran, boleh mengusulkan buru-buru nih. Karena kenapa demikian? Pemerintah daerah tidak akan memberikan anggaran bangunan buat kita kalau musdesnya, musrembang desnya nanti tidak ada tercatat. Tuh ya. Jadi bapak-bapak kenapa diundang sampai begini sekali? Karena pemerintah daerah sekarang beda dengan dulu. Kalau zaman dulu itu kita kalah sama dewan pakai kertas lembar buat serokok, itu diperhatiin sama Pemda. Tapi sekarang nggak bisa, karena kita protes. Nah, dari musdus dan musdes serta musrembang nanti yang kita lakukan itu buat bahan nanti pencairan. Misalnya bapak-bapak punya dewan yang deket ini. Dewan itu akan memberikan bantuan kepada kita. Itu dilihat dulu, adakah musrembangnya. Kalau ada musrembangnya, dikawal sama dia, bisa terrealisasi. Itu kecuali APBD, kecuali Banbuk dan bantuan pusat itu tidak lagi melihat dari ini. Nah, kalau APBD kadang-kadang melihat ada nggak anggarannya. Ini APBD nih, kalau Bandung nggak melihat, terus kemudian pusat nggak melihat. Kalau APBD, walaupun seniornya kita ini udah deket banget sama dinas, dilihat dulu ada nggak pengajuannya. Makanya pentingnya bapak-bapak itu membuat satu usulan agar nanti itu realisasinya mudah. Ya, itu nama diadakan khusus pada hari ini, dan nanti kita akan buatkan kembali untuk menjadi musdes, dan musdes baru kita ajukan ke kecamatan jadi musrembang. Gitu Pak. Nah, ini kan belum komplit. Ini baru dari Bapak, belum pemerintahan desa. Kalau memang dikaitkan kepada sekolah, karena sekolah itu SD dan SMP itu menjadi tanggung jawab adalah kabupaten. Kalau ntar Islam ini dia akan sama kita, dan musrembang yang nanti ditambahin. Gitu Pak ya. Jadi kalau bisa pada hari ini Bapak rapat
masih ada, kira-kira wah ketinggalan tuh ya, penting banget misalnya gitu, silakan buru-buru Pak. Nanti kita input di depan, cuma nanti yang input bukan BPD lagi, yang input nanti perangkat desa, saudara Holil dan nanti sekdes itu urusannya. Silakan Bapak bertemu dengan sekdes, tolong dari tambahin ini gitu. Yang penting pengajuannya disertai dengan fotokopi dengan foto lokasi itu ya. Itu masalah musdus ya. Terus kemudian di sini setelah musdus itu dilakukan, dan di sini kami akan membuat, sementara ini tugas daripada RT RW itu mengupdate pendudukan. Insya Allah mudah-mudahan waktu dekat kita buat buku Pak. Karangsatria akan mengeluarkan buku penduduk dari RW 1 sampai RW 32. Nanti kita kasih masing-masing penduduk nih, ini penduduk Bapak nih. Berapa banyaknya penduduk? Kemudian berapa orang yang membeli KTP Karangsatria? Dan berapa orang jumlah penduduk yang terdiri orang luar tinggal di Karangsatria bertahun-tahun, domisili Karangsatria, tidur di Karangsatria, KTP-nya KTP luar. Nanti ada Pak, saya kasih nomor semuanya taruh buku, saya ciptakan buku. Ya, selama ini dari pelumas itu nanti kita buat, kita berikan, tinggal pencetakan Pak, akan kita berikan oleh Bapak. Jumlah penduduk berapa? Nah ya, kalau nungguin dari Pak RT agak lama, saya buat semuanya Pak. Jadi kita ke desa mengeluarkan data buku penduduk Karangsatria, dan di RT ada berapa, di RW berapa, nanti ada semua. Itu Pak. Kemudian yang akan kita buat buku penerima bantuan sosial. Selama ini jadi komplain masyarakat Pak Lurah, Pak Kades, orang udah kaya Pak RT, Pak RW, mobilnya 2, rumahnya gede, dapat bantuan. Saya udah putus kerja PHK, orang dapat. Makanya di sini kita buatkan buku PKH, BLT dan lain sebagainya, semua kita muat. Biar ketahuan per RT itu siapa yang dapat, siapa yang tidak. Kalau nanti RT yang dapat namanya ada keluar, ya. Kalau kali Pak Untung dapat ya keluar, Untung Nugroho, BPD bagus bener ya. Sama. Nah, karena nanti ada Pak, seperti kemarin BLT BBM keluar nama Ulia Fitrianti. Siapa Ulia? Anak saya Pak. Nah coba pikirin, kalau itu diekspor lurah, ya. Anaknya dia dapat BLT, ya kan? Saya bilang hapus Pak, tidak layak diberikan, masih ada orang yang membutuhkan. Mohon maaf, bukan orang kaya ya. Kita sesuaikan, masih banyak orang yang membutuhkan. Nanti kita kasih Pak buku bantuan sosial, baik itu dari pusat, gubernur maupun dari kabupaten dan dari desa. Kita keluarkan semuanya. Nih yang layak, yang tidak layak kan ketahuan. Makanya nanti RT dan RW BPD seleksi mana yang pantas diberikan atau penerima BLT, mana yang tidak, bansos tidak, nanti kita benar. Akan kita keluarkan buku ini lagi dicetak di semuanya. Nah, untuk itu barangkali perlu direvisi. Wah ini Pak, ini belum muat nanti. Jadi nanti Pak RT mau revisi baik penduduk maupun itu bantuan sosial. Kembali kependudukan. Setelah saya berikan buku Bapak sebagai berkependudukan, maka Bapak berkewajiban setiap bulan Bapak laporan. Apalah yang dilaporkan? Pak, ini belum tercatat nama ini. Bapak nggak usah datang desa. Ini Karangsatria Pak, pakai aplikasi, pakai WA, silakan dengan operator, lalu Bapak akan kelihatan. Yang dilaporkan yang belum termuat dalam buku penduduk itu. Satu. Yang kedua, yang meninggal dunia. Dan yang ketiga, yang datang, yang pindah dan yang lahir. Bapak
tiap bulan update ke kita, sehingga nanti kita ada perubahan. Penduduk nggak bisa monoton. Udah 39 harus 92 ribu bidangnya. Udah 90 nggak bisa. Ada yang meninggal dunia, ada yang lahir, ada yang datang dari pindah sebagainya. Bapak harus lapor tiap bulan. Maka kita akan ikuti perkembangan penduduk. Itu Pak, penduduk. Ini di luar muskus nih. Kita juga harus ada Pak ya. Kemudian buku pembangunan. Nanti akan kita buat pembangunan dari mulai tahun 2018 sampai dengan 2022. Apa yang dibangun dan di mana yang belum dibangun akan dibuat. Nanti ada realisasinya. Saya sudah tugaskan masing-masing. Ya, untuk tugaskan masing-masing staf saya. Buku kependudukan itu kepada saudari Obi. Kemudian bansos itu kepada Caca. Kemudian pembangunan seperti Holil. Nah, ada lagi monografi desa. Jangan orang datang KKN kemarin nanyain monografi, nanyain berapa desa, nama desa. Nah, kita nanti kasih monografi. Di Desa Karangsatria lahir dari tahun berapa dan siapa kepala desa yang pertama sampai yang terakhir Jainuddin. Nanti kita ada semuanya. Berapa luas wilayah, berapa jumlah penduduk, dan termasuk desa apa. Nanti kita semuanya kita dengar. Termasuk berapa jumlah masjid, berapa musola, majelis taklim dan sebagainya, berapa jumlah posyandu dan sebagainya. Nanti ada di monografi. Itu kita akan buat biar Bapak nanti bisa menjawab. Nih Desa Karangsatria nih, pada jumlah penduduk sekian, kemudian sekian semuanya. Itu akan kita buatkan buku monografi. Kemudian, kemarin udah dikasih nih ya, Bapak nih, setiap RT dikasih lembar oleh saudara Wamat pengenaan pajak bumi dan bangunan, tapi tidak ada realisasinya. Nanti kita buatkan lagi, akan kita buatkan. Saya perintahkan saudara Wamat nanti untuk membuat bukunya per RW atau per RT. Ini bisa menilai. Nah, nanti akan ketahuan. Di situ akan ketahuan berapa jumlah wilayah, luas wilayah, dan berapa pengenaan PBB dan berapa masuk, nanti akan kelihatan di situ. Itu kayak. Dan yang terakhir buat ini ya. Kita akan keluarkan Perdes, peraturan desa. Kita akan keluarkan peraturan desa, Pak. Yang selama ini pemilihan ketua RT dan RW, itu beraneka ragam, bervariasi, beraneka ragam. Pak Camat, nih, Karangsatria, ya Sekam. Di Karangsatria ada yang pemilihan ketua RW itu menggunakan suami istri, ya, dan ada yang menggunakan juga antiknya itu TPS-nya jalan keliling, bukan orang datang tapi TPS keliling, Pak. Ada juga. Dan kemudian ada juga yang menggunakan tanpa rekomendasi kepala desa, dia udah bikin RT duluan. Nanti kita seragamkan, Pak. Jadi kalau udah habis masa bakti RT dan RW, sebelum dia masa baktinya habis, kita udah bentuk panitia. Sehingga pengeluaran SK itu tidak melebihi dari SK yang telah kita keluarkan. Misal tanggal 1 Januari 2023, tanggal 1 Januari 2022 ada 22 berakhir. Nah, sebelum Januari itu kita buat. Terus bagaimana Pak kalau RW yang lama, RT yang lama mau nyalon kembali? Cuti dia dulu, dia mengikuti pencalonan. Kalau dia dapat, dia lanjut sampai periode yang akan datang. Kalau dia tidak dapat, dia meneruskan pekerjaannya. Sama dengan kepala desa. Kepala desa masa baktinya September, bisa. Bulan Agustus sudah pelaksanaan. Ketika kepala desa yang tidak terpilih, maka dia beberapa hari, beberapa bulan melanjutkan pekerjaannya sampai dengan berakhir masa baktinya. Kalau kepala desa yang memang itu terpilih kembali, maka dia langsung melanjutkan, dan yang berikutnya melanjutkan tugas dengan SK yang baru. Gitu ya.
Nih, tahu BPD mah? Ya. Jadi kan pemilihan kepala desa sebelum pemilihan kepala desa itu BPD dulu ya. Nah itu Pak, kenapa seharusnya kita laksanakan itu ada diklat RT RW? Nih Pak, saya kasih tahu. Saya dari dulu ngomong RT RW saya makan diklat. Saya kira kita bareng-bareng di mana? Ternyata kita ini ada perubahan anggaran. 112.780.000 yang tidak dikeluarkan atau dikurangi dari anggaran lama, sehingga habis kita Pak untuk diklat RT RW. Nah, apa saya pengen sebenarnya RT RW apa aja. Ayo kita ke Bandung, ayo kita ke ini apa namanya ke Lembang. Nah gitu, kita akan diklat. Itu pengen saya. Tapi dikurangin dananya 112.768.000 itu, jadi kita nggak bisa, termasuk PKK ya. Kalau BPD ngasih duit jadi Pak. Nah biasa ntar kita jual 2 meter ya itu Pak. Nah tolong. Serasa itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian ada beberapa apa namanya? Nah, sini saya simpulkan RT dan RW sekarang kan dengan adanya undang-undang yang baru itu berubah dari 3 tahun menjadi 5 tahun. Udah pada tahu kan? Nah, cuma caranya nanti Pak. Nih. Nanti saya akan kasihkan perdesnya. RT RW yang sudah 3 kali masa bakti 3 tahun dia tidak bisa mencalonkan kembali. RT RW yang 2 kali masa baktinya 3 tahun masih bisa sekali melaksanakan mencalonkan dengan waktu itu 5 tahun. Nah, RT 3 kali pensiun dah ya. Apa namanya? Preman pensiun. Ya. Bukan, saya sebenarnya masih sayang pada orang-orang yang memang berkompeten di RW tersebut. Namun barangkali aturan yang ada pada kita buat perdes dasarnya yang pertama keputusan Permendagri, terus kemudian turun ke Perbu, nah baru turun ke perdes itu ya. Jadi kita nggak sembarangan main bikin aja, karena kita ada punya dasar itu. Terakhir, tadi disebutin oleh Ketua BPD, kita dapat sekian miliar, apa yang membuat seperti kita dapat seperti itu? Dalam hal ini saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua RT dan RW yang ada di Karang Satria. Cakep Pak. Bukan Pak, ya. Apa cakepnya? Setiap ada jaring maupun dari desa dan dari APBD, nggak ada yang malakin. Ya. Ini apa sektan biar tahu. Di Karang Satria itu nggak ada RT yang malakin Pak. Jatah gua berapa duit? Lalu kan ini pemborong di sini. Gua berapa? Nggak ada seperti itu. Bahkan di desa Karang Satria RT berkorban untuk mengeluarkan mengopi dan sebagainya. Inilah Pak salah satu kriteria. Inilah salah satu bahwa kita itu disenangi oleh para dinas, dinas mau ngasih, pemborong juga mau ngasih, walaupun dia punya keuntungan, kita jangan keuntungan, kita mendapat keuntungan bahwa lingkungan kita dibangun. RW 16, RW 18 ini karena di Villa Mutiara Gading dan di dalam termasuk salah satu tertinggal pembangunan jalannya. Masih banyak sekian persen yang belum terselesaikan. Nah ini PR buat kita. Saya menekankan kepada keuntung, tolong dibantu dari APBD. Kalau dari dana desa nggak mampu, dari APBD tolong dibantu. Nanti ya, mau berapa gitu ya, silakan dibantu. Pak, saya ngomong Pak, saya pun berkorban Pak. Kalau APBD
saya nggak pernah. Jatah gua kemana saya? Gua kan punya wilayah, bukan punya wilayah. Yang nggak begitu Pak, saya bantu Pak, buat orang yang itu. Jadi saya tidak bilang siapa. Selama itu dia berbuat baik, selama itu dia bangun dengan baik, saya tanda tanganin. Adapun berapa mereka silakan, saya tidak pernah macam seperti itu. Saya ingin lingkungan saya, wilayah saya itu dibangun. Itu. Bahkan saya punya prediksi. Mudah-mudahan prediksi saya berhasil sebelum saya berakhir masa bakti 2024. Karang Satya sudah selesai semua. Nah itu yang saya sampaikan. Kurang mohon maaf. Saya tutup dengan bila terpedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.